Lembaga Penelitian Masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, di mana pelaku PKM tersebut dituntut untuk berperan aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan kegiatan PKM tersebut. Program pengabdian kepada masyarakat sendiri ada untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah yang ada, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan memberikan keterampilan yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat. Program seperti ini sangat diperlukan mengingat begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kerjasama penelitian diharapkan mampu meningkatkan kualitas penelitian pada suatu lembaga yang dapat meningkatkan jumlah publikasi dari penelitian dalam jurnal ilmiah yang ada. Pelaksanaan PKM sendiri memerlukan beberapa waktu, artinya tidak hanya satu kali pertemuan. Adanya tahapan dalam melakukan PKM sangat mendukung tercapainya target program yang ada. Selain adanya FGD dan pelaksanaan juga diperlukan adanya pendampingan teknis dalam PKM. Sehingga, baik dari pihak yang melakukan PKM dan masyarakat akan mendapatkan manfaat lebih dalam menerapkan program-program yang telah ditentukan. Program pengabdian kepada masyarakat dengan masyarakat setempat kali ini, kami mengambil lokasi di Pondok Pesantren Al-Hikmah Hargosari, Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, dengan tema penggunaan media sosial dalam meningkatkan pemasaran produk makanan ringan di unit usaha Happy Trend. Pondok Pesantren Al-Hikmah merupakan pondok pesantren berbasis Salafi, yang mempelajari kitab-kitab kuning di dalamnya. Yang unik dari pesantren ini adalah santrinya. Santri dan santriwati yang mengenyam pendidikan di pesantren ini juga berstatus mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Mereka berasal dari berbagai fakultas di UIN Raden Mas Said. Pondok Pesantren Al-Hikmah dipilih menjadi lokasi pengabdian kepada masyarakat karena pondok ini memiliki unit usaha sendiri dan merupakan salah satu anggota Happy Trend atau himpunan bisnis pesantren. Usaha catering dan makanan tradisional menjadi unit usaha yang berkembang di pesantren Al-Hikmah, di mana semua makanan dimasak dan diproduksi sendiri oleh para santrinya. Bahkan proses pemasaran juga dilakukan mandiri meski dengan sistem konvensional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan media sosial dalam meningkatkan dan mengembangkan pemasaran produk makanan di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Kegiatan ini memiliki keluaran atau output sebagai berikut. 1. Pengembangan pemasaran usaha pesantren Al-Hikmah dalam penggunaan media sosial. 2. Pemberian pelatihan bisnis pesantren di Pondok Pesantren Al-Hikmah. 3. Pengembangan personal branding Pondok Pesantren Al-Hikmah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian rencana strategis UIN Raden Mas Said Surakarta, yakni peningkatan pengabdian masyarakat. Sasaran dalam kegiatan ini adalah mengembangkan sistem pemasaran melalui penggunaan media sosial untuk pengasuh dan santri Pondok Pesantren Al-Hikmah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 tahap. Tahap pertama,
Fokus Group Discussion yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022 dan bertempat di Masjid Pesantren Al-Hikmah dan dihadiri langsung oleh Kiai Haji Lasdi Miftahul Huda, pengasuh pesantren sekaligus pimpinan Hebitren. Tahap kedua, kegiatan Sarasehan yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022. Tahap ketiga, kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui 3 sesi. Pendampingan pertama dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 April tahun 2022. Pendampingan kedua dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 April tahun 2022. Pendampingan ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 April tahun 2022. Selain pondok untuk mengaji, di sini juga untuk pondoknya membuat basis kita di bidang ekonomi, bisnis ekonomi itu. Di sini para santrinya itu bisa wirausaha, bisa membuat makanan jajanan pasar sendiri gitu, seperti molen itu juga bisa. Terus pizza itu juga ada, terus sama ya pokoknya sejenis jajanan pasar gitu. Ada arem-arem juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun anggaran 2022 kali ini, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari kelompok kami, yaitu kelompok yang dianggotai oleh satu M. Rahmawan Arifin, saya sendiri selaku ketua, kemudian Ibu Dr. Wororetno Ningsih dan Bapak Dr. Amri Syarif. Tahun ini kami memiliki sebuah tema pengabdian kepada masyarakat, yaitu bagaimana kita mengembangkan dan mengefektifkan media sosial, mengenalkan media sosial kepada para santri di salah satu pesantren yang ada di Kabupaten Sukoharjo, yang pesantren ini memiliki keunikan yaitu pesantren yang sangat concern dengan kegiatan kewirausahaan khususnya di bidang kuliner. Pada tahun ini pengabdian masyarakat pada kelompok kami mengambil tempat atau lokasi di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Pondok Pesantren Al-Hikmah ini merupakan salah satu pondok pesantren yang santrinya 99% adalah para mahasiswa, baik S1 maupun S2, yang kuliah di sekitar pondok, baik dari UIN Raden Mas Said, Universitas Muhammadiyah Surakarta, maupun di beberapa perguruan tinggi yang ada di sekitar Kartosuro, Sukoharjo, dan Solo Raya. Pondok Pesantren Al-Hikmah ini selain mengajarkan mengajarkan pelajaran-pelajaran atau dirosah Islamiyah, khususnya kitab kuning, pendalaman kitab kuning, kemudian akhlak, ubudiyah, dan lain sebagainya. Pondok Pesantren Al-Hikmah ini juga concern terhadap pengembangan kewirausahaan. Salah satu yang dikembangkan, unit usaha yang dikembangkan oleh pesantren ini itu adalah industri kuliner, khususnya
makanan-makanan ringan, jajan pasar. Nah, karena kemampuan yang dimiliki oleh pesantren untuk membuat jajanan pasar ini, nah ini pesantren Al-Hikmah mendapatkan kepercayaan untuk mensuplai seluruh kebutuhan snack, kebutuhan makan ringan untuk salah satu maskapai penerbangan di Solo, dari Bandara Solo Adi Sumarmo Solo. Selain itu, banyak kegiatan-kegiatan pemerintah juga swasta yang menggunakan industri catering jajanan yang di-create di pesantren Al-Hikmah ini. Selain Al-Hikmah juga concern setiap harinya mengirim jajanan-jajanan itu ke beberapa outlet, pasar, toko, dan lain sebagainya supaya masyarakat itu bisa mengakses. Kami melihat bahwasanya capital sosial atau modal sosial yang selama ini sudah dikembangkan di pesantren, yaitu kepercayaan satu maskapai penerbangan ya di Adi Sumarmo untuk seluruh kebutuhan snacknya ini harus terus dikembangkan. Makanannya enak, variatif, dan tidak, ya kalau saya katakan makanannya itu ya sudah kelasnya itu sudah kelas middle ke atas lah. Hanya saja yang selama ini marketing yang dilakukan itu adalah marketing tradisional ya, hanya ketok tular, kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, kami melihat bahwasanya di sana masih ada peluang besar yang terus bisa dikembangkan dari pesantren Al-Hikmah, khususnya industri cateringnya. Maka kami kenalkan bagaimana santri itu mengelola media sosial dengan baik. Santri itu mampu membuat satu konten yang bisa diupload di media sosial dengan baik, sehingga makanan yang diproduksi dari Pondok Pesantren Al-Hikmah itu dapat diakses oleh publik. Penetrasi pasarnya semakin besar, akses publik kepada produk makanan ringan atau produk jajanan snack dari pesantren itu semakin terbuka. Ini yang kami inginkan. Nah, bagaimana kami melaksanakan kegiatan PKM? Pertama, tentunya kami menyampaikan ide tersebut, gagasan tersebut kepada Pak Kiai, dan ternyata gayung bersambut. Pak Kiai merespon dengan baik dan mempersilahkan tim PKM untuk datang dan mengenalkan media sosial ini. Kemudian yang kedua, kami adakan workshop sarasehan kecil-kecilan kepada seluruh santri, juga mahasiswa kami juga, bagaimana mengelola media sosial, termasuk diantaranya bagaimana membuat satu konten baik dalam bentuk visual maupun audio visual maupun grafis, desain grafis. Walhasil hampir 50% santrinya itu sudah biasa ya, sudah mulai belajar dan berlatih bagaimana membuat konten dengan baik. Dan saya melihat beberapa media sosial yang ada itu sudah mulai terisi dengan konten-konten yang dibuat oleh para santri. Bahkan di akhir kami membuat suatu film pendek dan profiling dari kampus atau dari pesantren tersebut yang kami dampingi, kami mentoring sampai mulai dari proses pembuatan, membuat storyboardnya, melakukan actingnya, sampai pada editingnya. Ini
yang menjadi satu concern kami, yaitu bagaimana mengenalkan media sosial kepada pesantren itu. Demikian sedikit gambaran kegiatan pengabdian masyarakat kelompok kami, terdiri dari 3 dosen, dibantu oleh 3 mahasiswa dalam pengembangan media sosial di kalangan santri pada pesantren Al-Hikmah Kabupaten Sukoharjo. Semoga dengan pelaksanaan PKM kali ini bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi pesantren, juga bisa memberikan tambahan pengalaman dan kompetensi bagi para santri kelak ketika mereka sudah keluar dari santri, sudah lulus dari kuliah dan ingin mengembangkan industri kuliner, jajanan, dan memanfaatkan media sosial sebagai bagian daripada aktivitas marketingnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat terima kasih sekali dengan adanya FEBI yang berkolaborasi dengan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Alhamdulillah bisa memberikan support yang luar biasa sehingga para santri itu sudah bisa melihat suasana yang lebih jauh, yaitu dengan adanya media sosial, cara penjualan dengan online atau dengan media dan juga memberikan nuansa yang lebih bagus dan mempunyai support yang luar biasa. Maka dari itu permintaan saya dengan adanya pengabdian dari FEBI untuk Pondok Pesantren sangat memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Semoga nanti permintaan saya untuk dikembangkan lebih lanjut, lebih meningkat lagi supaya kefungsian daripada FEBI dan kepesantrenan ini lebih dikenal oleh dunia dua medsos maupun dunia dohiriyah, sehingga benar-benar kolaborasi dua dimensi ini bisa menyatu dengan satu alam, yaitu dengan adanya penguatan perekonomian. Jadi saya sangat setuju sekali adanya pengabdian yang digerakkan, yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Surakarta, supaya nanti terus ditingkatkan. Insya Allah Al-Hikmah selalu siap untuk bersama-sama berkolaborasi. Tidak saja itu, monggo digerakkan dengan yang lain. Terima kasih sekali. Kedepannya, kami berharap kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok kami tidak hanya dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang terlibat, namun juga dapat menginspirasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, serta bermanfaat tidak hanya dalam jangka pendek namun juga jangka panjang. Dan apabila diperlukan, semoga dapat berlanjut di program PKM selanjutnya. Demikian video laporan pelaksanaan kegiatan atau LPK ini kami buat dan sampaikan, yang selanjutnya akan dijadikan referensi kerja selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung. Atas perhatian dan persetujuan LPK ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.